Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kita akan membahas materi tentang reaksi gelap. Reaksi gelap ini adalah reaksi yang terjadi pada peristiwa fotosintesis setelah reaksi terang berlangsung. Untuk proses reaksi gelap ini berlangsung pada bagian atau tempat terjadinya ini di bagian stroma. Kemudian bahan yang digunakan dalam reaksi gelap yang pertama ada CO2. CO2 yang diperlukan adalah sebanyak 6 molekul. Selanjutnya ATP, kemudian ada NADPH. Untuk ATP dan NADPH ini diperoleh dari reaksi terang. Jadi kenapa dikatakan reaksi gelap? Ini bukan karena reaksinya berlangsung di malam hari ya. Reaksi gelap ini terjadi karena tidak membutuhkan energi cahaya. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini berasal dari ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Jadi reaksi gelap ini berlangsung setelah reaksi terang selesai. Selanjutnya, dalam reaksi gelap ini terjadi prosesnya ada 3 tahap ya, prosesnya berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama, ini ada proses fiksasi. Fiksasi ini artinya pengikatan. Apa yang mau diikat di sini? Yang mau diikat adalah karbon dioksida. Nah, proses pengikatan karbon dioksida membutuhkan ribulosa. Diikat oleh si ribulosa 1,5-difosfat atau yang biasa kita kenal dengan sebutan RUBP. Nah, proses pengikatan ini atau proses fiksasi ini membutuhkan enzim. Ini butuh enzim yang disebut dengan enzim Rubisco. Nah, tahap yang kedua setelah fiksasi adalah tahap reduksi. Tahap reduksi ini adalah proses mengubah PGA menjadi PGAL. Jadi pegal ya. PGA ini didapat dari mana? PGA ini berasal dari hasil pengikatan karbon dioksida dengan ribulosa 1,5-bifosfat. Dengan bantuan Rubisco tadi ini jadi PGA ya. Hasilnya PGA. Nah, untuk reduksi PGA dirubah menjadi pegal. Tahap selanjutnya adalah tahap regenerasi. Untuk tahap regenerasi di sini prosesnya adalah PGAL ini akan dirubah kembali menjadi RUBP. Nah, dalam prosesnya pada reduksi ini nanti akan digunakan NADPH dari reaksi terang. Ini ada catatan penting di sini ya. Untuk proses reaksi gelap, untuk membentuk 1 molekul glukosa dibutuhkan 6 molekul karbon dioksida. Nah, dalam prosesnya ini kan ada siklus Calvin. Dalam siklus ini terjadi 2 kali putaran. Berarti untuk 1 putaran digunakan 3 molekul karbon dioksida. Nah, untuk proses reaksi gelap ini berlangsung dalam sebuah siklus yang dikenal istilahnya dengan siklus Calvin. Prosesnya yang pertama, 3 molekul karbon dioksida
ini akan berikatan dengan 3 molekul RuBP. Nah, proses pengikatan ini akan dibantu oleh enzim yang disebut dengan enzim Rubisco. Prosesnya dikenal dengan peristiwa fiksasi. Ya, ini tahap pertama. Nah, 3 molekul karbon dioksida berikatan dengan 3 molekul RuBP ini akan membentuk 6 molekul, yang 6 molekul ini disebut juga dengan 3 asam fosfogliserat atau PGA. Nah, selanjutnya PGA ini akan dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan energi. Energi ini berasal dari reaksi terang. PGA akan berikatan dengan fosfat, 1 molekul fosfat, sehingga ATP ini yang ditinggalkan oleh fosfatnya menjadi ADP. Nah, 6 molekul 1,3 bifosfogliserat kemudian akan direaksikan oleh NADPH. Prosesnya ini disebut dengan proses reduksi. Ini tahap yang kedua. Prosesnya disebut reduksi. Jadi 1,3 bifosfogliserat akan berikatan dengan ion hidrogen dari NADPH. NADPH ini juga berasal dari hasil reaksi terang. Nah, ketika 1,3 bifosfogliserat berikatan dengan hidrogen, maka NADPH-nya kehilangan hidrogennya sehingga akan terbentuk NADP. 1,3 bifosfogliserat akan berubah menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid sebanyak 6 molekul juga ya. Nah, kemudian 6 molekul PGAL ini akan dipecah ya, dibagi. Yang 1 molekul ini 1 molekul akan membentuk gliseraldehid 3 fosfat. Kemudian 5 molekulnya lagi berada di sini ya, di jalur selanjutnya untuk kemudian nanti mengalami proses namanya regenerasi. Ini tahap yang ketiga. Proses yang ketiga regenerasi. Nah, di sini yang akan membentuk molekul glukosa adalah dari gliseraldehid 3 fosfat yang ini. Nah, tadi kan sudah ada catatannya ya, untuk membentuk 1 molekul glukosa diperlukan 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Karena sekarang siklusnya masih berlangsung sekali, masih terbentuk 1 molekul, maka glukosa belum bisa dibentuk. Maka harus siklus kedua datang ya. Siklus 1 selesai, siklus kedua berlangsung, hasilnya nanti baru 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat baru nanti akan terbentuk 1 molekul glukosa. Nah, ini tadi sisanya ada 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Ini nanti akan berubah menjadi ribulosa 5 fosfat dan akan diregenerasi untuk membentuk RuBP kembali. Proses pembentukan RuBP kembali ini memerlukan ATP. ATP yang diperlukan di sini juga berasal dari reaksi terang ya, sehingga dibentuk kembali RuBP. Selesai untuk 1 siklus. Siklus kedua harus berlangsung kembali. Prosesnya sama. Sehingga ini nanti akan, karena dia sudah berlangsung 2 siklus, maka gliseraldehid 3 fosfat juga akan terbentuk menjadi 2 molekul. Saat ini sudah menjadi 2 molekul, maka akan terbentuklah di sini glukosa. Ya. Jadi untuk proses reaksi gelap ini berlangsung dalam siklus yang disebut dengan siklus Calvin, membentukkan 6 molekul karbon dioksida, prosesnya 2 kali putaran dan akan dihasilkan 1 molekul glukosa. Bagaimana? Sudah dipahami? Demikianlah pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.